Halo semuanya, balik lagi di channel kami Rizky Med. Kali ini kita akan membahas materi di kelas 11 Matematika Peminatan, yaitu persamaan lingkaran. Ini untuk part satunya ya. Nah, sebelum kita mulai belajar bersamanya, kita ingatkan lagi untuk klik like, subscribe, dan share. Share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian kalau kalian suka dengan video ini, supaya video ini juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Oke, langsung saja untuk materinya. Lingkaran, sebenarnya apa sih itu lingkaran? Kita ingatkan kembali, walaupun sebenarnya materi lingkaran itu sudah pernah kita dapatkan waktu kita ada di jenjang SMP. Tapi hanya sekedar materi lingkaran, unsur-unsur lingkaran, luas dan keliling lingkaran. Artinya, sebenarnya kita sudah tahu pengertian dari lingkaran. Apa itu pengertian dari lingkaran? Pengertian dari lingkaran adalah kedudukan titik yang berjarak sama dengan titik tertentu. Jadi lingkaran sendiri adalah kedudukan titik-titik yang berjarak sama dengan titik tertentu. Dan titik tertentu itu dinamakan titik pusat. Gitu ya, titik tertentu itu dinamakan titik pusat. Nah, sedangkan bentuk umum persamaan lingkarannya dulu. Nah, kita ingat. Sekarang kita pelajari untuk bentuk umum persamaan lingkaran. Yang pertama, ada X dikurangi A kuadrat plus Y dikurangi B dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Nah, bentuk umum persamaan lingkaran ini dengan pusatnya A, B. Gitu ya. Sedangkan jari-jarinya itu sama dengan R, didapat dari sini. Ini adalah bentuk umum persamaan lingkaran yang pertama. Lanjut ke bentuk umum persamaan lingkaran yang kedua, yaitu X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0. Ini adalah bentuk umum persamaan lingkaran yang kedua. Nah, ketika persamaan seperti ini yang kedua, maka pusatnya sama dengan negatif setengah A, negatif setengah B. Atau sama saja A dibagi min 2, B dibagi min 2. Ini untuk mencari pusat lingkaran. Kalau persamaannya X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0. Bagaimana dengan jari-jarinya? Jari-jarinya sama dengan akar min setengah A kuadrat plus min setengah B kuadrat min C. Min setengah A didapat dari pusat, min setengah B didapat dari pusat. Jadi langsung disubstitusikan. Ini adalah bentuk umum persamaan lingkaran. Yang artinya apabila ada soal yang ditanyakan persamaan lingkaran, maka yang kita butuhkan adalah pusat dan jari-jari. Sebaliknya, ketika kita mau mencari pusat dan jari-jari dari suatu persamaan lingkaran, maka kita bentuk ke dalam dua bentuk umum ini. Gitu ya. Yuk, contohnya seperti apa yuk? Diketahui persamaan lingkaran X min 3 dikuadratkan ditambah Y plus 2 dikuadratkan sama dengan 16. Pertanyaannya adalah pusat dan jari-jari lingkaran tersebut adalah berapa? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, maka kita ingat bentuk umum persamaan lingkaran yang sesuai dengan persamaan lingkaran yang diketahui di soal. Yaitu X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Dengan pusatnya kita ulangi lagi yaitu A, B dan jari-jarinya R. Ini adalah bentuk umum yang pertama. Nah, berarti persamaan lingkaran X min 3 kuadrat plus Y plus 2 kuadrat sama dengan 16 harus kita bentuk sesuai dengan bentuk umum yang di atas. Yaitu dengan tandanya ini min,
ini juga min. Nah, maka caranya seperti ini. X min 3 kan sudah min tuh tandanya, sudah dikurangi. Sedangkan Y plus 2 belum, maka Y plus 2 kita ubah jadi Y min 2 kuadrat sama dengan 16-nya kita ubah jadi 4 kuadrat. Maka dari itu, dari bentuk seperti ini, maka pusatnya adalah 3, min 2. 3-nya itu A, min 2 itu B. Sedangkan jari-jarinya adalah 4. Jadi persamaan lingkaran X min 3 dikuadratkan ditambah Y plus 2 dikuadratkan sama dengan 16 mempunyai pusat 3, min 2 dan jari-jari 4. Lanjut ke soal yang kedua. Diketahui persamaan lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat min 4X plus 6Y plus 4 sama dengan 0. Pertanyaannya adalah pusat dan jari-jari lingkaran tersebut adalah berapa? Nah, maka kita perlu ingat bentuk umum persamaan lingkaran yang sesuai dengan persamaan lingkaran yang diketahui, yaitu X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, apabila persamaan lingkarannya seperti ini, maka kita ingat lagi bahwa pusatnya adalah negatif setengah A, negatif setengah B. Dan jari-jarinya sama dengan akar dari negatif setengah A dikuadratkan ditambah negatif setengah B dikuadratkan dikurangi C. Nah, berarti cara mengerjakannya, yuk kita lihat. Jelas bahwa X kuadrat plus Y kuadrat min 4X plus 6Y plus 4 sama dengan 0. Negatif 4 ini sebagai A. 6 sebagai B. Dan 4 ini sebagai C. Sesuai dengan bentuk umum. Maka dari itu, ketemu pusatnya sama dengan yang awalnya negatif setengah A, negatif setengah B. A dan B-nya kita substitusikan menjadi negatif setengah kali negatif 4, negatif setengah kali 6. Nah, negatif setengah kali negatif 4 itu 2, negatif setengah kali 6 sama dengan negatif 3. Maka pusatnya 2, min 3. Itu baru pusatnya. Lah gimana dengan jari-jarinya? Jari-jarinya sama dengan, nah kita ingat rumusnya seperti di samping, akar negatif setengah A kuadrat plus negatif setengah B kuadrat min C. Nah, negatif setengah A ini sama dengan negatif setengah A ini yang artinya sama dengan 2. Sedangkan negatif setengah B ini sama dengan negatif 3. Maka jari-jarinya menjadi, nah negatif setengah A itu disubstitusikan 2 jadi 2 kuadrat. Ditambah negatif setengah B disubstitusikan negatif 3 kuadrat. Dikurangi C-nya itu 4 yang di atas. Nah 2 kuadrat 4, negatif 3 kuadrat 9. 4 ditambah 9, 13 dikurangi 4 sama dengan akar 9, yaitu 3. Berarti pusatnya 2, negatif 3 dan jari-jarinya sama dengan 3. Begitu ya, ini untuk soal yang kedua. Lanjut untuk soal yang berikutnya. Persamaan lingkaran yang berpusat di titik 4, negatif 5 dan jari-jarinya 2 adalah berapa? Nah, di soal yang ketiga ini kita diminta untuk menentukan persamaan lingkaran apabila pusat dan jari-jarinya diketahui. Maka dari itu kita ingat rumusnya atau bentuk umum persamaan lingkaran yaitu X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, diketahui di soal pusatnya 4, negatif 5. Artinya 4, negatif 5 sebagai A, B. A-nya 4, B-nya negatif 5. Dan jari-jarinya itu sebagai R. Maka substitusikan ke situ.
Menjadi X min 4 kuadrat ditambah Y dikurangi min 5. Min 5-nya dari B kuadrat sama dengan R-nya masuk 2 kuadrat. Gitu ya. Nah, dikurangi negatif menjadi positif gitu ya. Y plus 5 kuadrat sama dengan 2 kuadrat menjadi 4. Nah, sampai sini sebenarnya cukup kalau memang yang ditanyakan bentuk persamaan lingkarannya seperti ini. Tapi bisa juga kita jabarkan menjadi X kuadrat min 8X plus 16. Jadi X min 4 kuadrat menjadi X kuadrat min 8X plus 16. Sedangkan Y plus 5 kuadrat menjadi Y kuadrat plus 10Y ditambah 25. Sama dengan 4. Nah, dari sini kita bentuk ke dalam bentuk persamaan lingkaran yang kedua. X kuadrat taruh depan ditambah Y kuadrat dikurangi 8Y dikurangi 8X ditambah 10Y ditambah 41 dari 16 tambah 25. Sama dengan 4. Nah, 4-nya kita pindah ke ruas kiri. Jadi negatif 4 sama dengan 0. Maka nanti jadinya 41 kurangi 4 berarti 37. Ini adalah persamaan lingkaran yang apabila pusatnya 4,-5 dan jari-jarinya sama dengan 2. Oke, kita lanjutkan ke soal yang keempat. Di sini yang ditanyakan adalah persamaan lingkaran yang pusatnya diketahui 2,3 tapi jari-jarinya tidak diketahui. Cuma yang diketahui adalah lingkaran tersebut melalui 8,-5. Artinya di sini pusatnya diketahui, jari-jarinya tidak. Ingat tadi di awal bahwa apabila kita diminta untuk menentukan persamaan lingkaran, maka yang dibutuhkan adalah pusat dan jari-jari. Sedangkan di soal ini baru diketahui pusat, maka tugas kita adalah mencari jari-jari. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya mencari jari-jari ketika pusatnya diketahui dan lingkaran tersebut melalui titik yang diketahui. Yuk kita lihat. Kita ilustrasikan ini ada sebuah lingkaran dengan pusatnya adalah 2,3 seperti yang diketahui di soal. Kemudian lingkaran tersebut melalui sebuah titik yaitu 8,5. Ini hanya sketsa aja ya, sebenarnya kalau dimasukkan ke dalam koordinat kartesius ya posisinya tidak seperti ini. Cuma ini hanya sketsa aja supaya lebih memudahkan. Nah, sekali lagi lingkaran tersebut mempunyai pusat 2,3 dan melalui 8,-5. Apa itu jari-jari? Nah, jari-jari adalah suatu garis yang menghubungkan dua titik itu. Berarti mencari panjang jari-jarinya itu sama saja mencari jarak dua titik, yaitu titik 2,3 dan 8,-5. Dan kita ingat, misalkan ini X1, ini Y1, ini X2, dan ini Y2, maka jari-jarinya adalah akar dari X2 min X1 kuadrat plus Y2 min Y1 kuadrat. Itu adalah rumus jarak dua titik. Gitu ya. Maka substitusikan X2-nya 8, min X1-nya 2, ditambah Y2-nya min 5, dikurangi Y1-nya 3. Dikuadratkan. 8 dikurangi 2, 6 ya. 6 kuadrat sama dengan akar 36 ditambah negatif 5 dikurangi 3, negatif 8 dikuadratkan 64. Maka jari-jarinya adalah akar 100 atau 10. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini, maka yang kita lakukan seperti biasa. Kita mempunyai bentuk umum persamaan lingkaran X min A dikuadratkan ditambah
Y min B dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Nah, A sama B-nya itu sebagai pusat, yaitu 2,3, yang tadi kita misalkan X1 dan Y1. Sedangkan R-nya sudah kita tentukan, yaitu 10. Sampai sini pun tidak masalah, gitu ya. Karena bentuk umum persamaan lingkaran ada dua, bisa seperti ini. Tapi kalau kita mau jabarkan, boleh. Jadi, X min 2 dikuadratkan menjadi X kuadrat min 4X plus 4 ditambah Y min 3 kuadrat menjadi Y kuadrat min 6Y ditambah 9 sama dengan 10 kuadrat menjadi 100. Nah, kita bentuk ke bentuk persamaan yang kedua, X kuadrat kemudian ditambah Y kuadrat kemudian dikurangi 4X dikurangi 6Y ditambah 4 tambah 9, 13. Gitu ya. Dan ini sama dengan 100. Nah, 100 bisa dipindah ke ruas kiri menjadi min 100. Sama dengan 0. Nanti 13 dikurangi 100 sama dengan negatif 87. Ini adalah cara mencari persamaan lingkaran apabila pusatnya diketahui dan diketahui salah satu titik yang terdapat pada lingkaran tersebut. Begitu ya, paham ya? Nah, itu aja yang dapat kita sampaikan. Tetap semangat, tetap belajar. Matematika kuncinya supaya bisa adalah terbiasa dan selalu menganggap bahwa semua soal itu mudah. Kalau dari awal kita sudah menganggap, waduh soalnya sulit, waduh soalnya tidak bisa kita kerjakan, maka akan dengan mindset kita akan dengan sendirinya kita tidak bisa mengerjakan. Tapi kalau dari awal sudah kita mengatakan, ini soal mudah, maka dengan ketenangan itu kita bisa berpikir jernih dan lebih mudah untuk menentukan cara bagaimana mencari penyelesaian yang diminta. Itu ya, itu dari kami. Terus ikuti channel kami supaya kalian tidak ketinggalan dengan materi-materi selanjutnya. Dan share sebanyak-banyaknya supaya bisa bermanfaat buat orang lain karena ini ilmu ya. Kalau ilmu kita share, kita sebarkan, sama saja kita menyebarkan sebuah kebaikan. Gitu ya. Oke, itu aja yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa.